Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu seri pelajaran Alkitab mengenai akhir zaman. Ya, dan hari ini kita akan belajar mengenai tanda yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sebagai orang percaya kita harus mengerti dan memahami ya tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 24. Bahkan rasul-rasul lain, Paulus, Petrus juga memberitahukan tanda-tanda mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, supaya umat Tuhan tidak bingung, umat Tuhan tidak merasa cemas. Ya, kapan waktu dan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kita buka bersama-sama tanda-tanda apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ketiga, kita akan baca tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah dari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, Paulus katakan bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Artinya bahwa pada akhir zaman akan banyak penyesatan, banyak guru-guru palsu yang akan menyesatkan umat-umat Tuhan. Ya, berbicara mengenai akhir zaman, bahwa Tuhan akan segera datang. Tetapi Paulus mengingatkan kepada kita, ya, jangan kita disesatkan. Bahkan Paulus mengingatkan, jangan kamu bingung. Ya, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, Paulus menjelaskan, ya, jangan kamu bingung, jangan gelisah, seolah-olah hari Tuhan akan segera tiba. Jadi Paulus mengingatkan, ya, ada tanda-tanda yang harus kamu ketahui sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Banyak orang bingung, gelisah, karena mereka tidak memahami tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Padahal begitu jelas Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 24. Di situ adalah tanda-tanda yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, itu sebabnya kita harus banyak belajar supaya kita jangan bingung, ya, jangan kita cemas. Kapan kedatangan Tuhan kedua kali? Ya, hari ini saudara, ya, jangan kita dibingungkan dengan pernyataan banyak hamba-hamba Tuhan. Kita harus belajar meneliti kapan kedatangan Tuhan itu kedua kali. Hari ini kita akan belajar. Paulus berkata, sebab sebelum hari itu, ya, kata hari itu menunjukkan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haruslah datang dahulu murtad. Ini yang saya akan bahas mengenai kata murtad. Ya. Jadi pada akhir zaman banyak orang-orang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Yesus juga sendiri berkata di dalam Matius pasal 24 ayat ke-10, akan ada banyak yang murtad. Ya. Siapa orang-orang yang murtad? Kalau kita melihat di dalam Wahyu, di mana dikatakan sepertiga dari bintang itu diseret oleh ekor naga. Ya. Ini gambaran daripada anak-anak Tuhan. Ini gambaran daripada termasuk hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Ya, bintang-bintang, orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus
mereka masuk di dalam gelombang orang-orang yang akan murtad di akhir zaman. Sepertiga akan diseret oleh ekor naga itu. Adalah gambaran daripada iblis atau setan menyeret begitu banyak orang-orang Kristen pada akhir zaman. Mereka masuk dalam gelombang-gelombang orang yang akan murtad. Siapa orang-orang yang akan murtad? Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, perhatikan kata mereka yang pernah diterangi hatinya. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah mendengarkan Injil, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Banyak karunia-karunia, berkat-berkat rohani sudah dirasakan. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Luar biasa. Ini orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa. Tapi ini adalah hamba-hamba Tuhan. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka yang menghinanya di muka umum. Jadi golongan orang yang murtad adalah orang-orang yang percaya, orang yang sudah mengenal, sudah mengecap karunia-karunia Roh Kudus, tetapi mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan. Ini yang akan terjadi pada akhir zaman. Golongan yang kedua, orang-orang yang murtad itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Kita lihat bahwa Demas telah mencintai dunia. Kekecewaan Paulus melihat seorang murid, salah satu murid daripada Paulus, salah satu anak didik daripada Paulus, yaitu Demas, telah meninggalkan Paulus. Demas telah meninggalkan pelayanannya sebagai seorang misionaris. Kalau kita melihat ada 3 kali disebutkan di dalam Alkitab nama Demas. Ini membuktikan, menunjukkan bahwa pelayanan Demas sangat dibutuhkan pada saat itu. Dalam pelayanan bersama dengan para misionaris yang lainnya. Namun kita lihat Demas meninggalkan Tuhan, Demas meninggalkan pelayanannya. Inilah golongan orang-orang yang akan murtad. Mengapa Demas meninggalkan pelayanannya? Karena dia mencintai dunia. Dikatakan di sini. Paulus menekankan bahwa Demas mencintai dunia dan meninggalkan aku. Hati-hati dengan roh mamon di akhir zaman. Roh mamon akan mengikat banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Roh mamon mengikat kehidupan mereka. Semua pelayanan diukur dengan uang. Kalau tidak dibayar, mereka tidak mau melayani. Ini roh mamon yang mengikat banyak anak-anak. Ini yang terjadi di dalam diri Demas. Ada kemungkinan kalau Paulus berkata bahwa Demas mencintai dunia, kemungkinan Demas tidak tahan di dalam pelayanan pada saat itu. Dimana kita lihat bahwa pelayanan Rasul Paulus
tidak disokong dengan banyak pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya. Bahkan Paulus sempat membuat kemah untuk menghidupi pelayanannya pada saat itu. Jadi kemungkinan Demas pun juga melihat hal itu, betapa susahnya melayani, merintis, atau sebagai seorang misionaris pada saat itu. Tidak tahan di dalam pelayanan, tidak tahan di dalam penderitaan, sehingga Demas meninggalkan pelayanannya dan meninggalkan Paulus. Mengapa dia meninggalkan? Karena hatinya melekat dengan perkara-perkara duniawi. Orang yang hatinya melekat dengan perkara-perkara duniawi tidak akan tahan di dalam pelayanan. Kita sudah banyak melihat banyak hamba-hamba Tuhan meninggalkan pelayanannya dan terjun kembali ke dalam dunia karena mereka tidak bertahan di dalam pelayanan. Ini yang terjadi dalam diri Demas. Demas seorang pelayan Tuhan yang bisa disejajarkan dengan pelayanan daripada Lukas pada saat itu. Ya, berapa kali disebutkan ya, Demas dan Lukas bersama-sama di dalam pelayanan pada saat itu. Tetapi karena Demas mencintai dunia, dia meninggalkan Paulus, dia meninggalkan pelayanannya. Inilah golongan orang-orang yang akan murtad dan meninggalkan Tuhan di akhir zaman. Adalah golongan orang-orang yang mencintai dunia. Ya, golongan yang ketiga adalah 2 Petrus pasal kedua ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya. Kita melihat bahwa golongan yang ketiga adalah orang-orang yang masuk di dalam kemurtadan, adalah orang-orang yang mencintai kehormatan dan keserakahan akan uang. Inilah orang-orang yang akan murtad. Ya. Orang yang mencintai kehormatan, mencari kedudukan, pangkat, mencari kehormatan. Hatinya terikat dengan perkara-perkara duniawi. Ya. Seperti Bileam, mencintai kehormatan demi uang. Nah, ini golongan orang-orang yang akan murtad. Kita lihat pada akhir zaman ini begitu banyak orang-orang yang gila kehormatan, gila kedudukan, gila pangkat. Bukan hanya terjadi di dunia ya, terhadap orang-orang dunia, tetapi itu juga terjadi dalam setiap ya, banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka berebut posisi untuk menduduki jabatan tertinggi dalam sebuah organisasi. Bahkan saya mendengar ada di antara mereka menggunakan kekuatan uang yang dia miliki. Ini orang-orang yang mengejar harta, mengejar kedudukan, posisi, kehormatan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Tidak peduli posisi dia dan jabatanmu saat ini. Apakah engkau seorang pelayan Tuhan, bahkan pendeta besar pun, kalau hatimu terikat dengan perkara-perkara dunia, hatimu terikat dengan mamon, maka kelak pada akhir zaman engkau termasuk golongan orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan. Engkau termasuk golongan orang-orang yang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Golongan yang keempat adalah orang-orang yang meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Jangan sampai kasih kita padam.
Ya, kasih mula-mula kita sudah tidak ada. Kita sudah tidak memiliki gairah di dalam berdoa. Kita tidak memiliki gairah dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak memiliki gairah untuk beribadah. Ya. Kita tidak memiliki gairah untuk mencari Tuhan. Ini orang yang telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Dulu kita begitu bergairah mencari Tuhan. Tetapi di akhir-akhir kita sudah kehilangan gairah semua itu. Dan hari ini saya memperingatkan, saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Engkau sudah kehilangan gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah kehilangan gairah untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang akan murka di akhir zaman. Engkau termasuk orang-orang yang akan menggenapi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Banyak orang-orang yang akan murtad, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya, orang-orang yang bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, itulah sepertiga daripada bintang-bintang di langit, di mana banyak orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan. Inilah ya, tanda-tanda yang Tuhan sampaikan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Akan banyak orang. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Jangan sampai kasih-Mu hilang setelah ini. Jangan sampai kasih-Mu hilang setelah ini. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Engkau yang menerima, Engkau yang mendengarkan firman Tuhan itu, datanglah